Babi pun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang pelajar asal Pesawaran tewas diduga akibat dianiaya saat mengikuti ekstrakurikuler bela diri di sekolah. Komplotan pelaku perdagangan puluhan perempuan ke luar negeri diringkus polisi. Petani di Tulang Bawang mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Keluarga dari anak bernama Muhammad Akil Al-Malyabari mencari keadilan karena kematian putranya itu dinilai tidak wajar. Muhammad Akil tewas diduga akibat dianiaya usai mengikuti ekstrakurikuler bela diri di sekolahnya. Muhammad Akil merupakan seorang pelajar kelas 2 di salah satu SMK di Lampung Tengah dan sehari-hari tinggal di asrama sekolah. Saat ditemui Kamis siang di rumahnya di Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, kakek Muhammad Akil mengatakan bahwa cucunya itu meninggal pada 29 Mei lalu. Sang kakek mendapat kabar cucunya sudah meninggal di rumah sakit. Menurut dokter, Akil tewas akibat menderita infeksi perut. Saat tiba di rumah duka dan dimandikan, rupanya di tubuh Akil terdapat luka lebam di wajah, perut, dan salah satu giginya patah. Rumah sakit, bapak buka itu ada kejanggalan. Kenapa saya tutup itu saya ke dokternya tuh. Katanya kena infeksi. Jadi kata saya kok infeksi bisa matahkan gigi, kata saya itu. Nah, memang iya katanya ke dokter itu. Nah, saya tunjuk dia orang itu Pak. Dia malah nambah di sini. Ada hitam, ini yang gede, pecah malah ini. Orang tua Akil tak banyak mengetahui aktivitas putranya itu, sebab merantau di Serang, Banten, dan pulang kampung saat libur lebaran saja. Cuman kita dikasih kabar udah meninggal, kita ke sana, ya dan keadaan yang tragis. Itu alami luka-luka di bagian mana aja? Ada sebelah kanan bengkak semua, terus giginya nggak ada satu hilang, perut lebam, kemaluannya berdarah. Kematian Muhammad Akil yang tewas diduga akibat dianiaya ini telah dilaporkan ke Polres Lampung Tengah dan kini masih dalam penyelidikan polisi. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Tim penyidik Polres Lampung Tengah dan Forensik Polda Lampung Kamis siang membongkar makam jenazah Muhammad Akil Al-Malyabari di TPU Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran. Jenazah diautopsi untuk kepentingan mengungkap penyebab kematian Akil. Jenazah Akil telah dimakamkan keluarganya sejak 29 Mei lalu. Dalam pemeriksaan awal pada jenazah, ditemukan bekas luka lebam di perutnya diduga akibat penganiayaan. Selain mengautopsi jenazah, tim penyidik juga telah memeriksa 10 saksi. Mereka adalah teman-teman korban, guru bela diri, dan guru sekolah korban. Ya, nanti kita masih menunggu hasil dari pemeriksaan dokter. Nanti resminya dokter yang akan mengeluarkan. Secara visual kita melihat memang ada lebam di bagian perut. Itu yang kita tandai, kemungkinan dari sana penyebab daripada kematian.
Terhadap penyelidikan kasus ini sendiri Bang, sudah beberapa pihak yang kita lakukan pemanggilan? Ya, saksi sudah banyak, sudah ada 10 orang saksi yang kita lakukan pemeriksaan, termasuk rekan-rekan dia pada waktu dia melakukan latihan pencaksilat. Kematian Akil yang tidak wajar itu baru dilaporkan keluarganya ke polisi setelah 4 hari jenazah Akil dimakamkan. Keluarga berharap polisi segera mengungkap penyebab kematian Akil dan jika terbukti benar dianiaya, maka para pelakunya segera ditangkap. Semoga kasus ini segera terungkap. Itu aja harapan saya sebagai ibunya. Terus dengan kejadian ini menyangka nggak sih dari pihak keluarga sendiri Bu? Nggak menyangka. Nggak menyangka. Soalnya waktu hari Jumat sampai malam Sabtu, saya masih sempat video callan sama anak saya dengan keadaan sehat, tanpa sakit pun. Muhammad Akil Almalia merupakan seorang pelajar kelas 2 di salah satu SMK di Kalirejo, Lampung Tengah. Ia diduga tewas akibat dianiaya saat mengikuti ekstrakurikuler bela diri di sekolah. Pada jenazah Akil ditemukan bekas luka lebam di wajah dan perut serta 1 buah giginya patah. Aris Susanto melaporkan dari Pesawaran. Dan ini bisa kita tanyakan dan juga ada mungkin kami persilakan untuk 2 4 orang ditangkap sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPU oleh Polda Lampung Kamis siang. Mereka adalah 3 wanita dan 1 pria yang merupakan 2 warga Depok, Jakarta Timur, dan Bengkulu. Keempatnya ditangkap setelah terpergok menampung 24 perempuan calon pekerja imigran Indonesia di sebuah rumah di Raja Basah, Bandar Lampung pada Selasa malam. 24 perempuan asal Nusa Tenggara Barat itu rencananya akan dikirim ke negara di Timur Tengah. Peran tersangka sebagai perekrut, penjemput, dan pengurus korban di penampungan. Mereka menjanjikan para korban untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji hingga 7 juta rupiah per bulan. Dalam pemeriksaan polisi, rupanya rumah yang dijadikan tempat penampungan puluhan calon pekerja imigran Indonesia itu milik seorang polisi. Dugaan keterlibatan pemilik rumah pada kasus ini masih dalam penyelidikan. Ini kami mendapatkan informasi bahwa rumah itu milik, ya, rumah itu atau tempat itu milik dari seorang anggota Polri. Tapi tentunya kita harus dalami bagaimana bisa mereka itu ada di sana, apakah betul atau bagaimana caranya sampai orang itu bisa ada di situ. Apakah sewa, apakah kontrak, pinjam dan lain sebagainya. Ini harus didalami. Kemudian kami juga berkoordinasi, Propam Polda Lampung berkoordinasi dengan Propam Puspolri, ya, untuk bisa ikut mendalami untuk melihat secara internal. Ini masih dalam proses. Pada awal Juni ini, Polda Lampung telah mengungkap 2 kasus tindak pidana perdagangan orang. 1 tersangka dengan 2 korban dari jaringan perdagangan orang ke Malaysia ditangkap. Kelima tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Mobil seorang pejabat yang diparkir di seberang kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemda Pesawaran Kamis siang rusak oleh pencuri bermodus pecah kaca mobil. Kaca jendela tengah mobil pecah. Pencurian terjadi saat korban sedang bekerja di kantornya dan baru diketahui saat mobil akan dipakai untuk pergi ke bank. Tas berisi dokumen kerja korban raib digasak pelaku. Tadi jam 10 saya pas balik kok mobil itu udah pecah kacanya. Memang terparkir di sini ya? Iya. Berapa dari kapan terparkir di sini? Dari skala 8. Skala 8. Dari mobil kita lepas aja. Tas itu isinya apa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi uang nggak hilang. Ada. Lalu apa? Polisi yang mendapati laporan langsung melakukan olah TKP. Dari keterangan saksi yang diperoleh polisi, pelaku diduga berjumlah 2 orang dengan mengendarai motor. Keterangan kepala bidangnya, ya, telah dipecahkan kacanya oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian diambil tas warna hitam yang berisi dokumen. Nah, dokumennya nanti kita sampaikan apa saja dokumennya.
tetapi tidak ada uang di situ. Tidak ada uang dan barang berharga lainnya dalam tas korban yang dicuri para pelaku. Identitas para pelaku masih diselidiki polisi. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.